Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kajian tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan modal bermasalah studi kasus pada PT Sarana Surakarta Ventura. Di sini saya akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri Angela Putri Tersaningrum, NPM 187540003, rekan saya Dian Febrianingsih, NPM 187540014, dan rekan saya Siwi Kusemaning Tias dengan NPM 187540026. Lembaga pembiayaan luar industri perbankan cukup banyak dan memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Namun lembaga seperti anak piutang atau factoring, modal ventura atau ventura capital, sewa guna atau leasing, dan pembiayaan konsumen memang belum sepopuler bank. Secara formal, pemerintah mengatur lembaga pembiayaan ini melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 KMK 017 1995. Data peraturan perundang-undangan tersebut bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi 1. Sewa guna usaha atau leasing, 2. Modal ventura atau ventura capital, 3. Perdagangan surat berharga atau security, yang 4. Anak piutang atau factoring, yang kelima usaha kartu kredit, dan nomor 6 pembiayaan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian penyertaan modal bermasalah yang terjadi pada PT Sarana Surakarta Ventura meliputi prosedur yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi PT Sarana Surakarta Ventura dalam pelaksanaan penyelesaian penyertaan modal yang bermasalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian modal ventura. Modal ventura atau Dictionary of Business Terms disebutkan bahwa adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dalam bentuk lain. Karena itu, menurut Jack Friedman, modal ventura juga disebut risk capital. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik modal ventura. Yang pertama, adanya pihak-pihak yang terlibat berupa pihak perusahaan modal ventura atau investor, perusahaan pasangan usaha atau investor company, kadang terlibat juga pihak penyandang dana pihak ketiga. Yang kedua, adanya pemberian dana kepada perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, investasi ke dalam perusahaan pasangan usaha tidak bersifat permanen, juga tidak bersifat jangka pendek tetapi bersifat menengah atau jangka panjang. Yang keempat, modal ventura adalah pembiayaan terhadap perusahaan kecil dan pemula tetapi memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Yang kelima, pada prinsipnya, modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan atau kolateral, karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran. Yang keenam, perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibiayai. Yang ketujuh, modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru, mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan dari bank untuk memperoleh kredit dari bank. Terima kasih. Komponen pada perjanjian pembiayaan modal ventura, yang pertama judul, yang kedua komparasi, yang ketiga isi, yang empat penutup. Sejarah PT Sarana Surakarta Ventura.
PT Sarana Surakarta Ventura didirikan pada tanggal 26 April 1995 dengan akta notaris Anton Wahyu Pramono SH nomor 1155 dan disahkan Menteri Kehakiman RI nomor C/5259/HT01.01 tahun 1995 pada tanggal 1 Mei 1995. PT Sarana Surakarta Ventura telah diresmikan Menteri Keuangan Mary Muhammad pada tanggal 24 Juni 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 18 Desember 1995. Misi PT Sarana Surakarta Ventura 1. Menjepati perusahaan kecil dengan perusahaan besar. 2. Melahirkan pengusaha tangguh. 3. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional. Yang keempat, turut mengembangkan struktur ekonomi Indonesia. Yang kelima, turut memajukan ekonomi daerah. Proses terjadinya pembiayaan modal Ventura. 1. Tahap pemohon pembiayaan modal Ventura. Yang kedua, tahap analisis pembiayaan modal Ventura. Yang ketiga, tahap persetujuan pembiayaan. Yang keempat, tahap realisasi pembiayaan. Hambatan dalam melaksanakan penyelesaian pembiayaan modal bermasalah yang dihadapi PT Sarana Surakarta Ventura. Pada saat sedang adanya upaya penyelesaian perusahaan pasangan usaha bermasalah yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura, dari pihak perusahaan pasangan usaha justru melakukan usaha-usaha lain ataupun memiliki inisiatif sendiri yang tidak dikomunikasikan dengan PT Sarana Surakarta Ventura, sehingga tidak jarang mengacaukan upaya penyelesaian yang telah disusun oleh PT Sarana Surakarta Ventura. Yang kedua, perusahaan pasangan usaha seringkali bersikap tertutup dan tidak kooperatif di dalam penyelesaian masalah perusahaannya, sehingga sikap yang tidak kooperatif tersebut pasangan usaha semakin parah tingkat permasalahannya. Yang ketiga, perbedaan permasalahan yang timbul pada masing-masing perusahaan pasangan usaha, sehingga pihak PT Sarana Surakarta Ventura harus selalu memberikan dan melaksanakan bentuk kebijakan yang bersifat khusus dan berbeda pada masing-masing permasalahan yang timbul. Sehingga staf PT Sarana Surakarta Ventura dituntut untuk selalu melaksanakan update terhadap segala bentuk permasalahan yang mungkin timbul. Penyelesaian pembiayaan modal bermasalah ada dua, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Sekian penjelasan dari saya, Angela Putri Tresaningrum. Saya ucapkan terima kasih.